Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat petani semua, sahabatku para pecinta tanaman, khususnya tanaman anggur. Oke sahabat ya, hari ini kita akan berbagi bagaimana supaya pohon bisa berbuah dengan banyak nantinya ya, nantinya. Jadi bukan sekarang ya. Kenapa ya? Jadi teman-teman harus sadari dulu ya, untuk pohon kita ya itu butuh yang namanya recovery. Kalau pohonnya sudah selesai berbuah lebat ya, atau karena mungkin habis kena jamur, perakarannya juga kurang sehat. Nah, teman-teman harus treatment dulu ya, treatment dulu untuk pohon anggur teman-teman itu. Jangan dibuahkan dulu, jangan dibuahkan dulu ya. Ya walaupun sebenarnya secara pohon tuh sudah bisa berbuah ya, tapi ya tidak akan maksimal sahabat ya. Jadi kuncinya adalah yang pertama, teman-teman harus treatment dulu ya, terutama perakaran ya sahabat ya. Jadi perakaran usahakan sudah sehat dulu ya. Perakaran yang sehat ya itu ditandai dengan batang pohon yang juga berisi ya, sehat ya. Jadi pohonnya itu dari awal kita usahakan jangan sampai gepeng ya. Kalaupun gepeng jangan terlalu gepeng sekali ya, syukur-syukur bisa bulat atau mengkotak seperti ini ya. Nah, setelah teman-teman ketahui ya, pohon teman-teman itu sudah bagus perbatangannya, baru ke atasnya ya. Ke atasnya kalau ingin pohon cepat besar ya, usahakan di awal penanaman kalau mau bersabar ya, selain dibentuk ya, itu usahakan percabangannya banyak ya. Semakin banyak percabangannya maka untuk batang-batang tersiernya ya, primer, sekunder, tersiernya itu akan cepat besar ya sahabat ya. Nah, ketika sudah besar seperti ini, nah inilah yang dinamakan kita sudah memiliki pohon anggur ya, sejatinya pohon anggur. Karena kalau masih hijau ya, masih hijau itu perbatangannya, percabangan batangnya bisa dikatakan itu masih rawan ya, rentan sahabat ya. Ketika masih hijau seperti ini masih rawan sekali ya kena jamur, nanti daunnya rontok karena batangnya masih hijau ya, akhirnya tidak siap untuk pecah tunas baru, akhirnya kering ya, kering dan mati ya, merembet sampai ujung-ujungnya ke akar. Tapi kalau teman-teman sudah punya pohon yang coklat seperti ini ya, bisa dilihat dimanapun ya, pohon yang buahnya sangat lebat itu adalah pohon yang di sekunder tersiernya itu besar dan coklat ya. Seperti itu sahabat ya. Kalau tersiernya apalagi ya, yang tersiernya itu bisa coklat seperti ini. Nah, ini seperti ini mau dipotong dimanapun, insya Allah juga akan pecah tunas dan bisa membawa klaster besar ya ketika nanti berbunga dan berbuah ya. Yaitu ya sahabat ya, kuncinya perakaran perbaiki dulu ya, jangan mengejar buah dulu ya, batang perbaiki dulu, kemudian untuk tersier sekundernya, sekunder tersiernya di atas suburkan dulu ya, syukur-syukur bisa bulat dan mengayu ya, berkayu, tapi bukan kayu-kayu yang kering, tapi kayu-kayu yang ketika kita potes dikit seperti ini ya, kita kopek gini ya, hijau ya, segar, di dalamnya penuh dengan menyimpan nutrisi ya dari yang kita berikan dari perakaran ya. Makanya perakaran harus bagus dulu ya sahabat ya. Jadi karena ini adalah pohon yang kita treatment untuk kesehatannya, karena beberapa waktu yang lalu juga berjamur sahabat ya. Jadi ini lebat tapi kok tidak ada buahnya bang ya. Nah ini
teman-teman hiraukan saja ya kalau ada statement wah pohonnya lebat tidak ada buahnya ya, nanam anggur apa nanam daun ya, biarkan saja dulu ya, fokus tujuan awal kita yaitu menyuburkan tanaman kita dulu ya. Kemudian treatment terakhir yang kita lakukan adalah pencangkokan ya, atau pengurangan batang supaya nutrisi berangsur-angsur kembali ke batang untuk menyehatkan batang dan mempersiapkan akar yang lebih banyak, tentunya yang lebih sehat, yang lebih luas ya, seperti ini. Ketika teman-teman menanamnya di polybag mungkin bisa ditembuskan di bawah ya, dikasih media ataupun polybagnya diganti yang lebih besar ya, itu juga treatment perluasan akar dan penambahan media tanam ya untuk nutrisinya, dan kebebasan perakarannya itu ya lebih luas ya, tidak terbatas, atau bisa di pruning akar kalau memang planter bagnya sudah besar tapi perakarannya sudah penuh. Jadi ada kalanya kita istirahat dulu ya sahabat ya, jangan melihat buah saja, fokus ke buah saja ya, jadi inginnya pohonnya berbuah saja ya. Jadi di pohon anggur ini bisa kita buahkan terus menerus, yang penting kondisinya sehat ya. Jadi ya kadang ada yang terpacu ya, melihat kanan kirinya anggurnya berbuah, kita anggurnya belum berbuah tapi kondisi pohon sedang tidak baik-baik saja, dipaksakan berbuah, ujung-ujungnya juga nanti pohonnya menderita ya. Untuk kelangsungan jangka panjangnya itu bermasalah ya, seperti ini ya sahabat ya. Untuk cabang-cabang yang yang berkayu tapi sehat ya, ini mulai membelah juga ya. Nanti kalau sudah nah ini sudah membelah sahabat ya, ini tandanya di dalamnya sudah masuk nutrisi yang ini ya, mengisi ya batang-batang ini ya. Jadi ini sudah terlihat membelah-belah seperti ini ya. Nah itu ciri-ciri ya, kalau batang sudah membelah seperti ini berarti perakarannya juga sudah bagus sahabat ya, mulai recovery ya, atau mulai yang tadinya mungkin perakarannya kurang bagus ya, treatment seperti ini ya. Salah satunya mungkin teman-teman yang bisa dilakukan kalau ada pertumbuhan cabang yang subur, bisa teman-teman cangkok ya. Nah nanti memicu untuk pertumbuhan tunas-tunas baru ya, karena ketika kita cangkok seperti ini sahabat ya, nah ini nutrisi ketika ini sudah keluar akar ya, banyak yang untuk batang terusan ini ya, yang sampai ujung itu sudah mulai menyerap nutrisi dari media tanam di di cangkokan ini, dan nutrisi yang dari perakaran itu akan berhenti di sini dan akhirnya menyuburkan batang-batang di bawahnya ya. Jadi berpotensi ketika ada bat-bat yang kosong itu bisa pecah bat ya. Jadi ini banyak yang kita cangkok sahabat ya, karena kita juga program untuk perbanyakan indukan ya, secara on root ya. Ini on root ya, jadi langsung dari varian anggur double grape ya. Jadi banyak nih yang kita cangkok-cangkok dan alhamdulillah sudah mengeluarkan akar nih sahabat ya. Ini cabang besar ya, sebenarnya kalau mau dibuahkan bisa-bisa saja, tapi kita mau pengurangan cabang ya, karena tempatnya juga sudah tidak mencukupi nih sahabat ya. Jadi kita pengurangan batang dengan cara mencangkok, jadi slow ya, jadi rilisnya slow rilis. Kalau ada pupuk slow rilis itu diserap secara berangsur-angsur ya, untuk habisnya lama. Dan ini ada cangkok yang pengurangan batang yang slow rilis, jadi mulai dikerat dulu ya. Itu sudah nutrisi dari bawah ya, karena kambiumnya sudah dikerat, sudah dikerok ya, itu sudah sedikit yang menyalurkan sampai ke ujung percabangan ya. Nah ketika sudah perakaran sudah berakar seperti ini ya, seperti ini,
Ini nutrisi rata-rata sudah kembali ya, jadi sudah tidak meneruskan ke sana karena banyak mengambil dari sini untuk batang lanjutannya. Nah kemudian nutrisi akan kembali membesarkan batang dan kembali menyuburkan tunas-tunas yang ada di dekat perakaran ya, di belakangnya ya sampai ke perakaran, dan itu membuat nanti pohon kita itu cepat sekali untuk membelah, membengkak dan besar ya. Nah ini kita sudah treatment ini, jadi selain kita mendapatkan pohon baru seperti ini ya, ini sudah beberapa hari yang lagi, beberapa minggu lah ya, seminggu lagi mungkin sudah bisa dipotong. Kita dapat pohon baru ya, calon indukan. Kemudian di belakangnya ini akan lebih sehat lagi ya untuk nanti mungkin proses pembuahan atau masih percabangan lagi. Ini rata-rata sudah berakar sahabat ya, calon-calon indukannya. Oke, itu ya mungkin sharing untuk dari kita ya, sesuai dengan pengalaman kita dan pengalaman yang kita lakukan di kebun kami. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata sahabatku ya. Tetap semangat, jangan fokus ke buahnya dulu ya. Buah ini nanti gampang ya bisa berbuah lebat dan banyak ketika pohon kita sudah benar-benar siap ya. Yuk semangat, isi hari-hari dengan merawat tanaman kita dengan sepenuh hati ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan saya selalu sehat selalu sahabatku semua ya, amin.